Oke, Bu Dokter, Siap. ini makin menarik Panas. nih. Menarik. Bicara tentang keraton, bicara tentang keterlibatan masyarakat, Iya. soal partisipasi masyarakat Iya. terhadap nilai-nilai luhur Iya. yang diwariskan oleh Keraton. keraton. Mm-mm. Tentu banyak pihak yang terlibat. Iya. Kalau kita melihat konsep pentahelik misalkan, Mm-mm. ada keterlibatan masyarakat, pemangku kebijakan, pemerintah, stakeholder, ya, kemudian termasuk kampus, Iya. ya, akademisi Iya. untuk berpikir tentang keraton. Mereka terlibat memberikan ide dan gagasan, termasuk media Iya. yang kata Bu Dokter tadi bagian dari marketing digital, ya, yang mentransformasikan wisata keraton ke Iya. ruang digital. Iya. Nah, kira-kira seperti apa nih konsep integrasi, pola komunikasi di antara pihak-pihak tadi? Iya. Jadi sih sebenarnya kan harus duduk bersama itu. Nah, itu. Jadi harus ada duduk bersamanya itu sulit memang. Saat ini belum ada barangkali ya. Harusnya ya ini kita tampil di sini ya bagian daripada kita mengusulkan gitu ya, mengusulkan kepada yang berwenang di pihak keraton. Bagaimana kalau mulai semangat lagi membangun keraton-keraton ini duduk bersama. Iya, betul. Atau mereka membuka komunikasi secara umum, misalkan sekarang semua era digital. Bukalah usulan apa kan gitu kan, atau bukalah barangkali ada masyarakat tertentu yang mau membuatkan proposal kan, boleh kan? Misalnya oh iya di Keraton ke Cirebon ada pihak ketiga, ada IO atau apa yang mengajukan proposal nih, saya akan mengadakan di kota Cirebon atau di Keraton A acaranya selama setahun ini dengan konsep begini gitu. Itu hanya salah satu saja. Kalau memang ingin berkolaborasi dengan semua pihak keraton, ada 4 ya duduk bersama gitu. Jadi keratonnya sendiri harus membuka, kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Betul. Nah, mereka kalau sudah mengumumkan bahwa nih keraton membuka diri, jadilah stage, jadilah panggung untuk semua acara masyarakat. Berlomba-lomba dong masyarakat kan. Saya aja kalau berpikir bahwa misalnya hobi fotografi, saya tentu ingin memotret di keraton. Keraton kan indah sekali, bagaimana caranya? Memotret apa? Objek yang dipotret? Ya objeknya kan bisa. Objek yang dipotret. Ya kan memotret untuk mencari objek yang menarik kan gitu kan. Hanya satu contoh saja itu. Atau ada lomba apa yang ada di sana. Jadi akhirnya rame gitu. Nah, banyak lagi lah. Tapi yang jelas pemerintahnya juga harus ikut. Di bawah kepemimpinan dari SKPD Budpar ya. Tentunya di Budpar ya. Kalau saya kira Dinas Budaya Pariwisata sangat mendukung. Tetapi kan tidak mampu kalau hanya di kedinasan saja. Jadi harus dirangsang semuanya, baik keratonnya, masyarakatnya, dan juga pemerintahnya. Ya, perlu upaya untuk mengintegrasikan unsur-unsur tadi ya. Iya. Saya kira kalau misalkan akademisi, dosen ngasih tugas ke mahasiswa untuk kunjungan akademik ya ke keraton, itu luar biasa. Iya, atau misalkan ada komunitas tadi, komunitas fotografi, komunitas filmmaker yang menjadikan keraton itu sebagai objek untuk apa? Untuk dijadikan hasil karya. Iya, betul. Dan event-event tentu menjadi menarik gitu. Betul. Saya teringat pernah nonton konser musisi di Keraton Kanoman. Itu kawasan Keraton Kanoman tuh menjadi stage itu. Betul-betul backgroundnya tembok pintu si Blawong ya. Ada ornamen-ornamen klasiknya, kemudian visualisasi multimedianya luar biasa. Itu penontonnya banyak. Iya. Ya cuma ya sekali event setelah itu hilang lagi. Iya. Nah, upaya ini perlu continue. Iya. Perlu kreator-kreator yang bisa menuangkan ide dan gagasan, mempromosikan keraton sebagai pusat tadi. Pusat budaya, tradisi, seni, ya. Saya kira kekayaan yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Mas, saya
di Kota Cirebon ini ada nggak sih organisasi pemerhati keraton atau pemerhati budaya Kota Cirebon? Banyak. Ada nggak Bu. sih? Ada. Ada komunitas-komunitas itu ada. Komunitas-komunitas itu ada. Nah, memang Misalkan, harus ada itu yang komunitas itu harus bergerak ya, gitu. Teman-teman di Dewan Kesenian Cirebon misalkan, itu kan ada anggota dari berbagai kalangan, Iya. seniman, budayawan, ya, termasuk kreator-kreator konten, ya, bergabung di situ, Iya. sejarawan juga. Iya. Saya kira memang harus ada forumnya ini. Iya, harus ada yang Saya menggerakkan, teringat Mas. dulu ada forum Gotrasawala. Mm-mm. Forum Gotrasawala itu forum di mana pemangku kebijakan ada di situ, Iya. pemerhati di situ, akademisi di situ, budayawan, sejarawan, bicara tentang konsep Cirebon ke Cirebon. depan, Terus tentang apa? budaya Cirebon ke depan. Ya hasilnya rekomendasi iya. kepada pemerintah, tapi nggak tahu ya. lagi-lagi berhenti gitu. Rekomendasi ini memang harus didorong terus agar potret budaya Cirebon, ya, yang kita lihat bentuk yang saat bentuknya ini saat bisa ini lebih baik ada lagi. kita lihat keraton dan objek-objek lainnya, saya kira harus lebih baik lagi. Iya. Maka obrolan-obrolan penting dari tadi stakeholder, para pihak itu harus menjadi rumusan Iya. yang kemudian betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Iya. Ya, sebenarnya begini, kalau dari pengalaman ya, yang mirip dengan Kota Cirebon itu kan ada beberapa kota. Ya. Tidak jauh dari Jawa ya, tidak harus terbang gitu. Jogja misalkan. Jogja, Solo kan Solo, itu ya, itu ya. 2 kota lah. Kita kan udah bisa membedakan rasanya bagaimana di sana dan rasanya bagaimana di sini. Memang ada perbedaan. Misalnya di Jogja, kalau Jogja kan Sultan adalah gubernur kan gitu ya, kepala kerajaan, kepala pemerintahan gitu. Jadi akan lebih mudah untuk mengatur keraton ini seperti apa. Nah di Cirebon kan tidak gitu. Tapi harus dibangun relasi itu. Ya, relasi antara keraton, masyarakat, pemangku kebijakan, ya, pemerintah, termasuk relasi dengan pihak-pihak tadi yang mensupport. Mensupport untuk betul-betul keraton itu berfungsi, ya, sebagai pusat budaya. Iya. Yang utama nih Mas, Kota Cirebon ya tidak punya hal-hal lain, tidak punya pabrik, nggak ada, gitu kan. Apalagi pertanian nggak ada, kan katanya 5 kecamatan, kota semua gitu. Yang ada itu adalah wisata. Itu wisata yang diandalkan keraton, itu memang wisata. Hanya itu, dan wisatanya keren. Ada keraton, ada kuliner, itu yang dijual. Hotel juga di sini. Jadi kalau pemerintah mampu mendesain konsep wisata yang lebih bagus, ya, lebih tertata, saya kira dari wisata itulah kemudian peningkatan pendapatan asli daerah. Betul. Ya, ada bisa, pendapatan langsung dan tidak langsung. Betul, itu bisa dilakukan. Siap. Saya kira ini menarik dan menjadi PR yang keren banget yang lah luar itu biasa. kalau bener maju. Oke. Tapi pembahasan berikutnya tentang bagaimana relasi antara keraton, pemerintah, masyarakat itu betul-betul menyatu dan menghasilkan rumusan yang luar biasa untuk wisata Cirebon ke depan. Tetap di Berisik. Berbagi solusi untuk publik.